Halo Sobat YouTube, selamat datang di channel Praktisi Forex ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading Forex bareng lagi. Belajar trading Forex untuk seorang pemula. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar teori ya teman-teman. Ada praktek, ada teori, ada praktek, ada teori. Terus kayak gitu ya teman-teman. Jadi biar selang-seling kayak gitu. Nah, teori pada kesempatan kali ini saya akan bahas 3 hal ya. Dari 3 komen yang saya pilih ya. Pembahasan yang pertama adalah trading yang tertekan dengan kebutuhan itu bahaya sekali. Pembahasan yang kedua adalah target bulanan. Bagi seorang trader itu yang ideal itu berapa? Dan pembahasan yang ketiga adalah cara mengelola ataupun money management sebuah akun trading. Ya, biar kita bisa trading dengan sering, trading dengan jangka panjang, dan jangka panjangnya tuh bagus gitu ya, bisa bertumbuh kayak gitu ya teman-teman. Oke, kita pembahasan yang pertama dulu deh teman-teman ya. Yang pertama adalah jangan trading tanpa tekanan ya. Karena ini bahaya sekali. Ketika teman-teman trading tanpa tekanan, kalian akan entry tidak pada waktunya, menggunakan lot yang overload, dan juga akan trading berkali-kali dengan cara yang ngawur ya. Namanya aja tertekan ya. Wah, harus profit, harus untuk kebutuhan ini dan itu kayak gitu. Jadi ini adalah hal yang pertama yang pengen saya sampaikan ke teman-teman. Jangan trading tanpa tekanan ya teman-teman. Oke, tapi sebelum kita lanjut, kita simak dulu deh sponsor channel ini yang satu ini ya teman-teman. Buat teman-teman yang mau trading forex, jangan lupa sama Broker XM, broker forex terpercaya di dunia. Dan di Broker XM teman-teman, semakin sering kalian trading, maka semakin kalian menjadi prioritas. Dengan cara apa? Mengumpulkan yang namanya poin XMC ya, XM Trader Club teman-teman. Caranya gampang untuk ngecek poinnya. Kalian masuk ke personal area, kemudian kalian masuk ke menu XM Trader Club, kemudian kalian bisa cek poin XMC teman-teman. Dan di sini kalian bisa redeem loh poin kalian itu menjadi dolar seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian semakin sering kalian trading, maka level kalian akan semakin meningkat ya, dari bronze, silver, gold, platinum sampai ke elite. Nah, kalau teman-teman bisa semakin tinggi level kalian, kalian akan mendapatkan fasilitas lebih dari Broker XM. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi semakin lama kalian trading di Broker XM, semakin menjadi prioritas seperti itu. Oke ya, informasi selengkapnya kalian bisa langsung cek aja link yang ada di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, yang pertama adalah jangan trading tanpa tekanan. Nah, di sini ada komentar yang sangat menarik ya. Biasanya seseorang itu serakah karena ada kebutuhan gitu. Jadi ada keinginan biar hasilnya itu cukup gitu ya. Itu biasanya dialami untuk orang-orang yang punya modal kecil. Dan ini yang poin intinya adalah trading dengan tekanan. Tekanan itu dari mana? Nah, tekanan itu yang pertama harus profit. Kenapa kok harus profit? Nah, uangnya mau buat kebutuhan. Nah, uangnya harus bayar ini, harus bayar itu. Harus bayar ini, bayar itu pakai hasil trading. Yang akhirnya apa? Tradingnya ya tertekan gitu. Jadi jangan pernah trading jangan pernah trading dengan tekanan teman-teman, karena ini bahaya sekali. Harus profit, padahal teman-teman ya, di market itu nggak bisa sama sekali kita targetin, nggak bisa sama sekali kita teken. Oh ya, bulan ini dengan modal 100 juta saya pasti dapat lah bulan inilah ya, 10 juta dapat lah ya. Orang cuma 10% ini belum tentu gitu. Belum tentu bro. Makanya kalau saya trading itu tanpa tekanan. Jadi akun saya mau profit cepat atau lambat terserah. Makanya saya sering kali bilang ya ke teman-teman semuanya pada saat praktek trading, setelah saya naruh SL itu memang kalimat ini saya ucapkan kepada diri saya gitu. Alah, bodoh amat, mau nanti profitnya 2 hari, 3 hari, 1 minggu, sebulan, setahun. Kalau setahun ya nggak mungkin juga sih. Kalau setahun udah pasti kena SL ya kalau nggak profit ya. Intinya mau berapa hari pun terserah ya.
Saya nggak pernah yang kayak nargetin, wah hari ini harus dapat duit nih karena saya mau withdraw, saya mau bayar ini, enggak. Nah, biar teman-teman trading tanpa tekanan adalah punya penghasilan tambahan, teman-teman. Bukan punya penghasilan tambahan ya, maksudnya adalah punya income lain. Ini enak banget. Ya, itulah alasan kenapa saya punya banyak channel YouTube, ya saya terima endorse dan lain sebagainya, saya jalan affiliate, saya jualan online ya. Karena biar income saya banyak ya, banyak sumbernya sehingga saya bisa trading tanpa tekanan. Ini teman-teman alasan kenapa saya bikin channel YouTube ya. Yang ternyata memang penghasilannya memang jauh lebih gede dari tradingnya. Cuman apabila teman-teman saya melepas semua sumber saya yang lain dan saya full time trader, saya akan trading dengan tekanan. Beneran. Pasti tertekan. Kenapa? Karena sumber penghasilan saya ya hanya dari trading aja, itu tekanannya gede banget. Mungkin di luaran sana ada yang bilang, kalau belum full time trader mah belum profesional. Ya bodo amat, lu aja yang jadi profesional gitu. Yang penting akun saya awet ya, saya bisa profit tiap bulan gitu. Ya kayak gitu teman-teman. Kalau belum trading for living mah belum jadi seorang trader, ya terserah. Ya sudah, selamat gitu yang sudah trading for living gitu ya, sudah jadi trader gitu. Yang penting apa? Saya trading tanpa tekanan gitu. Jadi saya nggak ada pengaruh sama sekali teman-teman dari kehidupan terhadap akun trading saya. Kalau teman-teman mungkin ya sekarang ini jalan hidup satu-satunya dari akun trading kalian, ya pasti tertekan dan pasti margin call teman-teman gitu. Karena trading itu nggak bisa kita tekan. Profitnya berapa, profitnya kapan, itu nggak bisa kita tentuin. Ini nyambung ke pembahasan komentar yang kedua yang saya notice ya di sini. Nah, sebulan 10-20% konon katanya itu adalah profesional. Nah, ini sekarang kita akan bicara masalah target teman-teman. Ini nyambung ya pembahasannya. Saya tadi ngambil beberapa komen untuk saya bahas ya dalam jangka waktu 10-15 atau 20 menit. Target bulanan teman-teman. Yang ideal itu berapa sih ya? Yang ideal adalah nggak usah ditarget gitu. Makanya saya di sini balasnya apa? Tapi kan nggak pasti sebulan segitu gitu. Saya saja kadang sebulan 5%, kadang 10%, kadang pas bagus banget 15%, nggak nentu teman-teman. Yang jelas yang penting jangka panjangnya akun terus berkembang. Jadi target bulanan yang bagus berapa? Ya jangan ditarget gitu. Yang bagus ya jangan ditarget. Yang paling penting apa? Kita itu yang paling penting adalah melakukan kebiasaan. Kebiasaannya apa? Kalau pagi nih saya mapping market ya, saya nunggu candle ya, siang cek lagi, saya cek beberapa pair. Ini nih ada peluang nih, biasanya saya buy kalau kayak gini, biasanya saya sell kayak gini. Saya disiplin, batasin resiko dan lain sebagainya, jalanin aja gitu. Ternyata kok sebulan ternyata ya cuma dapat 3%, ya udah, nggak apa-apa. Ya berarti memang marketnya lagi segitu gitu. Ternyata sebulan pas lagi bagus itu bisa 10% gitu. Ya di sini kan ada beberapa yang saya record ya teman-teman, pas momennya lagi pump tinggi atau nyusap jauh kayak gitu. Ya sudah, berarti bagus marketnya. Sebulan ternyata bisa 15%. Semakin tinggi targetnya, kita harus semakin hati-hati di sini. Wah, ini kok tinggi banget ya dapatnya ya. Karena akun yang tumbuh terlalu besar itu bahaya. Jangan-jangan lot kita kegedean. Jangan-jangan kita terlalu rakus ya, ngambil posisi terus. Kita harus hati-hati ketika angkanya terlalu gede. Karena profit yang terlalu gede ya, ruginya juga akan gede juga gitu ya teman-teman ya. Itu bicara masalah target bulanan, jangan ditarget. Jadi buat teman-teman yang masih pemula ya, yang kalian sudah mulai hitung-hitungan, saya mulai trading nih, modal sekian nih, kayaknya sebulan bisa dia dapat sekian kayak gitu. Nggak bisa bro, trading nggak bisa yang kayak kita kerja terus per bulan dapat sekian itu nggak bisa. Yang paling bener ya yang seperti ini, jangan ditarget gitu. Kita nyesuaiin aja dengan market.
Orang market tuh kadang-kadang sehari 2 hari nggak ada momen ada loh teman-teman. 3 hari nggak gerak-gerak ada loh. Tapi ada juga yang seharian kenceng geraknya ada juga gitu. Dan momen-momen itu nggak bisa kita kita yang buat itu bukan ya. Kita nggak bisa sama sekali buat itu semuanya. Kita hanya bisa ngalir aja. Itu adalah pembahasan yang kedua. Target bulanan yang ideal berapa? Nggak usah ditarget. Yang penting kita akun kita awet, trading sesuai rule aja gitu teman-teman. Nah, hal ketiga yang pengen saya bahas apa tadi saya lupa. Oke, Bang, rugi 1% tuh enaknya sekali entry, misalkan modal 20.000 atau jadi berapa entry yang bagus. Ini beneran ini saya bahas, saya kok nggak paham pertanyaannya ya. Oke, jadi begini teman-teman ya. Ini pada saat saya membahas nggak bisa berhenti trading ya, saya kan membuka sebuah mindset teman-teman ya. Jadi ini tentang money management yang ketiga. Saya mau membuka sedikit mindset dari teman-teman ya. Bahwasanya ini contohnya kayak gini. Kita itu harus punya batasan rugi yang jelas ya agar kita bisa memperkirakan kita bisa entry berapa kali. Sebenarnya ini enak banget loh untuk teman-teman yang masih belajar. Tak kasih sebuah contoh ya. Misalkan teman-teman deposit $500. Nah, jadi sekali trading itu kita harus batasin ruginya berapa. Sekali trade ya. Itu harus batasin ruginya berapa. Misalkan 1% ya, maka ya sekali trading itu kita siap rugi berapa? $5. Maka kita bisa trade sebanyak 100 kali. Ini bisa teman-teman pakai untuk teman-teman yang masih belajar. Contoh depositnya $500 ya, sekali trade teman-teman resikonya 1% atau $5, bisa trade 100 kali dengan lot 0,01. Ini bagus sekali settingan ini untuk teman-teman yang masih pemula, tapi dengan syarat harus disiplin ya. Pokoknya sekali trade 0,01, SL-nya $5 maksimal, bisa kurang, bisa lebih. Nah, teman-teman itu bisa trading sebanyak 100 kali loh. Trading 100 kali entry loh. Ini bisa teman-teman bisa memperdalam teknik ya, teman-teman bisa apa ya namanya melatih mental dan psikologi teman-teman ya. Teman-teman bisa menjalani hari-hari ke depannya kayak gitu. 100 kali trade. Ini bagus lagi kalau teman-teman gunain yang namanya daily trading. Sehari sekali aja gitu. Ini mentalnya nanti beneran kebentuk teman-teman. Contoh ya, hari ini buka market analisa di beberapa pair ya. Ambil sekali, kasih SL, kasih TP, kalau perlu udah tinggalin. Nanti besoknya lagi kayak gitu. Itu sangat bagus untuk melatih mental seorang trader. Jadi mental trader yang baik itu bukan yang berani ugal-ugalan di market, bukan teman-teman. Tapi mental trader yang baik adalah seorang trader yang disiplin dengan lotnya, disiplin dengan stop lossnya, disiplin dengan entry marketnya. Itu mental trader yang baik, itu adalah mental trader yang disiplin. Bukan mental dalam hal kalau bertarung kan yang bisa jor-joran ya, yang berani antem pukul sekenceng-kencengnya ya, itu kalau mental bertarung di ring ya teman-teman. Ya, tapi kalau mental seorang trader bukan yang berani jor-joran, bukan yang berani antem-anteman, bukan. Tapi mental seorang trader yang bagus adalah orang yang disiplin. Nah, ini salah satu contoh money management tuh seperti ini. Jadi batasinlah setiap kali trade teman-teman, biar teman-teman bisa trade 100-an kali. Nah, di sini teman-teman bisa akan belajar teknik secara mendalam, secara otomatis. Teman-teman semuanya ya. Lebih bagus seperti ini ya, 1 kali trading 1% kayak gitu ya teman-teman semuanya. Oke ya, buat teman-teman yang lain ya yang pengen bertanya, silakan tanyakan aja di kolom komentar. Nah ini ya, jangan sampai berhentinya cuma pas margin call ya teman-teman. Ini juga pengen saya singgung juga buat teman-teman semuanya.
Jadi pada saat kita trading itu teman-teman, kita harus tahu kapan waktunya berhenti. Ini sangat penting ya. Jadi batasi diri kita dengan jelas ya. Hari ini saya trade ya, kalau profit berapa saya berhenti, rugi berapa saya berhenti, jangan lanjut terus, babak belur teman-teman ya. Jadi dalam dunia trading itu teman-teman harus punya batasan diri dengan jelas. Saya sendiri pun membatasi diri saya. Kalau sampai sehari sudah entry 2 kali, saya akan berhenti hari itu dan nyari posisi di hari yang lain. Karena kalau saya lanjut terus nanti saya babak belur teman-teman. Di masa lalu saya seperti itu, makanya saya notice dan sampai sekarang saya buat sebuah pedoman gitu. Sehari maksimal 2 kali entry. Baik itu ada momentum lagi, pokoknya udah deh gitu. Saya ingat di masa lalu kalau saya nggak bisa berhenti waktu saya profit, itu jadinya malah rugi. Waktu saya rugi saya nggak berhenti, jadinya malah margin call. Nggak bisa berhenti itu nggak mungkin bisa jadi tambah banyak, nggak mungkin. Nggak bisa berhenti, rumusnya adalah habis banyak kayak gitu teman-teman. Jadi batasi diri kita dengan jelas ya teman-teman. Itu pesan yang terakhir di video ini.